Melihat keuntungannya besar, waduh, kalau saya kerjasama dengan Shopee, wah ini pasti akan berdampak pada perusahaan, pasti perusahaan akan berkembang pesat. Namun di sisi lain, kalau tidak memenuhi target Shopee, waduh, perusahaan. Baik, beberapa waktu terakhir ada beberapa viewers yang bertanya di kolom komentar, Bang, di Shopee kok nggak ada sih pilihan ekspedisi Wahana Express? Adanya cuma JNT, JNE, Si Cepat, Pos. Wahana kok nggak ada? Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya, kurir Wahana, bersama dengan kurir-kurir yang lain, lintas ekspedisi, itu berdiskusi ya. Di situ kita membahas tentang isu-isu yang saat ini tengah hangat di dunia ekspedisi, di dunia perkuriran. Salah satunya adalah kita membicarakan salah satu ekspedisi yang dia bekerja sama dengan Shopee. Artinya ekspedisi itu menjadi mitra Shopee untuk kirim paket. Hingga kemudian Shopee menetapkan target ke perusahaan ekspedisi itu. Namun ternyata perusahaan itu tidak bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Shopee. Sehingga perusahaan ekspedisi itu harus membayar denda sekian miliar sebagai punishment atas ketidaksanggupannya memenuhi target yang sudah ditentukan oleh Shopee. Sehingga ekspedisi tersebut bangkrut. Bukan bangkrut sih, oleng. Karena kemarin saya kirim paket ke perumahan di Pasuruan, itu masih ketemu sama kurirnya. Lah, berkaca dari pengalaman ekspedisi tersebut, saya melihat ya, itu juga yang menjadi pertimbangan oleh ekspedisi lain ketika ingin mengajukan kerjasama dengan Shopee. Shopee ini kan perusahaan marketplace yang saat ini sedang naik daun ya. Grafiknya itu mengalami peningkatan, sehingga alur paket yang setiap hari keluar dari orderan yang didapat oleh para seller di Shopee ini juga banyak sekali. Sehingga kalau pengen kerjasama dengan Shopee itu harus benar-benar punya tekad yang kuat gitu loh. Tidak hanya sekedar melihat keuntungannya saja, tapi juga harus benar-benar komitmen untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Shopee sebagai perusahaan marketplace yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Nah, sehingga ya mungkin Wahana juga mempertimbangkan itu gitu loh. Melihat keuntungannya besar, waduh, kalau saya kerjasama dengan Shopee, wah ini pasti akan berdampak pada perusahaan, pasti perusahaan akan berkembang pesat. Namun di sisi lain, kalau tidak memenuhi target Shopee, waduh, perusahaan bisa oleng karena kita harus membayar denda sesuai dengan MOU, perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Jadi sih saya kalau ditanya kenapa kok Wahana nggak muncul di dalam pilihan ekspedisi di Shopee, kalau saya boleh berpendapat sih mungkin karena itu ya, mungkin karena Wahana ini agak takut, ragu-ragu untuk bekerjanya dengan Shopee, takut tidak memenuhi target yang nantinya berimbas pada punishment yang diberikan oleh Shopee. Nah, sehingga sampai saat ini Wahana masih belum ada di Shopee. Saat ini Wahana masih bekerjasamanya itu dengan Bukalapak dan Tokopedia ya. Tapi sekali lagi ini bukan ini hanya pendapat saya, pendapat pribadi, hanya hipotesis saja. Saya tidak mewakili Wahana Express, saya mewakili kurir ya. Kurir yang kemarin sempat kita berdiskusi dan membicarakan itu. Buat teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar, ya semoga video saya ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman terkait dunia perkuriran, dunia perpaketan. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.